Selamat sore, selamat datang di Gereja Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, hari Jumat 24 Desember 2021, Misa Vigili Natal. Misa ini akan dipersembahkan oleh Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon PR. Kami informasikan kepada ketua-ketua wilayah rohani, pada saat pastor akan memasang lilin di kandang Natal, ketua-ketua wilayah rohani yang hadir pada malam hari ini bisa turut memasang lilin di kandang Natal. Sekali lagi diinformasikan kepada ketua-ketua wilayah rohani yang hadir pada malam hari ini, setelah pastor akan memasang lilin di kandang Natal, ketua-ketua wilayah rohani ikut juga untuk memasang lilin di kandang Natal. Mari kita bangkit berdiri, kita doakan Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Fajar telah mulai menyingsing.
Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus, dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat malam saudara sekalian, selamat bertemu, selamat bermalam Natal. Malam ini kita kenangkan dengan penuh cinta mesra bagaimana Tuhan berkata kepada kita, lihatlah aku datang kepadamu dalam kegelapan malam, kesendirian dan kegelisahanmu. Bintangku ada di atas persekutuan umatmu. Kepadamu juga aku mewartakan kabar baik, yaitu aku mengasihi kamu, hai umatku. Aku memberikan kepadamu pengampunan atas dosa-dosamu dan kehidupan dalam segala kelimpahannya. Oleh karena aku mengunjungi kamu, umatku, dengan perantaraan putraku sendiri, Yesus Kristus. Aku datang kepadamu dalam segala kemiskinan dan kerapuhanku dalam diri putraku, untuk mengangkat kamu semua menjadi putra-putri Allah. Jadilah miskin dan lemah bersama putraku, dan kamu akan menemukan sukacita dan hidup di dalam Dia. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita, mohon ampun kepada Tuhan supaya kita layak merayakan malam Natal ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, saya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita sekarang mendengarkan maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus. Umat silakan duduk. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu
1000 abad. Sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad. Sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad. Sesudah Musa diutus Allah untuk mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad. Sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad. Sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel, sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Mari kita bangkit berdiri. Keluarga yang sudah ditentukan, silakan mengambil patung kanak-kanak Yesus dan bawa ke depan. Kita menyanyi Malam Kudus.
wilayah kami. Selamat datang di tengah-tengah keluarga kami dan selamat datang di hati kami. Pandanglah kami ya Yesus, kami semua yang datang bersujud, sudilah Engkau menerima sembah bakti kami ini dan perkenankanlah kami mengharapkan limpahan anugerah-Mu. Semoga karena kehadiran-Mu kami selalu teguh hati dan berkembang dalam pengabdian kepada sesama serta semakin bertumbuh dalam iman dan bakti kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk memuji memuliakan Allah bersama dengan para malaikat di Padang Efrata. Pada malam Natal kita menyanyikan Gloria. Gloria in excelsis Deo. Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Dengan pengeраtaan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan bacaan-bacaan dari kitab suci. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Seorang
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadat di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf. Ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudariku yang terkasih, Jonathan Joseph Ford Newen pernah berkata, "Saya pikir cuma Allah yang bisa sampai pada gagasan tentang Natal. Begitu indah, tak terselami oleh kefanaan insani, begitu duniawi, namun toh begitu ilahi. Kedalaman hikmahnya memaksa lutut berlutut dalam sikap sujud. Semarak keindahannya meremukkan, melumat hati." Saudara sekalian, begitu sederhana, tapi begitu berarti, begitu surgawi, tetapi toh bukan fiksi atau fantasi. Natal adalah fakta, Natal adalah realitas, sebuah peristiwa. Ketika Allah mendunia, memanusia, memang tak tercerna oleh nalar dan akal budi. Karena itu ia bisa disangkal, tetapi mustahil ditangkal. Itulah Natal. Natal merangkum seluruh dunia ke dalam pelukannya, melintasi batas-batas benua, menembusi kendala batas-batas budaya. Memang tidak seluruh dunia merayakan Natal, namun melalui Natal seluruh dunia dirayakan Allah. Itulah Natal. Kata Lukas dalam Injilnya, "Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Tidak seluruh umat manusia menerima Natal, namun melalui Natal seluruh umat manusia diterima Allah. Siapa saja, di mana saja, Anda dan saya. Oleh karenanya, Natal tak pernah hanya monopoli satu dua bangsa. Itulah Natal. Natal melumerkan perbedaan jarak, menjembatani jurang-jurang budaya. Sebab Natal adalah hadiah Allah bagi seluruh dunia dan segenap manusia. Kata Yohanes pasal 3, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Oleh karena itu, tak ada tragedi yang lebih besar daripada ketika perayaan-perayaan Natal kita tanpa disadari melarutkan kita ke dalam suasana mabuk pesta, lalu membuat kita lupa pada dunia di sekitar kita. Sebab Natal adalah ketika Allah begitu ingat dan begitu prihatin akan dunia. Oleh karena itu, tak ada dosa yang lebih besar daripada ketika kita menjadikan perayaan-perayaan Natal kita sekadar sebagai kesempatan untuk mereguk kenikmatan sepuas-puasnya bagi diri kita sendiri. Ketika Natal cuma menjadi kesukaan bagi kita, joy to us. Sebab Natal adalah ketika Allah mempertaruhkan segala sesuatu, termasuk dirinya, untuk menawarkan dan mewujudkan joy to the world, kesukaan bagi dunia. Oleh karena itu, tak ada ironi yang lebih besar selain mencuatnya kesenjangan sosial antara mereka yang berpunya dan mereka yang tak berpunya pada hari-hari Natal. Antara mereka yang dapat bernyanyi-nyanyi dengan riangnya, "Hai dunia, gembiralah," dan mereka yang malam-malam ini sedang meratap menanti keadilan. Antara mereka yang bertanya, "Makan apa kita malam ini?" dengan mereka yang bertanya, "Makan siapa kita besok pagi?" Sebab saudara sekalian, malam ini para imigran di perbatasan Bielorusia dan Polandia yang harus tidur di tenda-tenda, orang-orang yang terkena bencana alam topan di Filipina, orang-orang yang dilanda banjir karena perubahan iklim, yang harus mengungsi karena letusan gunung Semeru, yang tidak punya apa-apa lagi karena wabah COVID. Tak mungkin tidak, malam ini kita mesti mengingat mereka yang bernasib malang. Sebab Natal adalah ketika Allah menyatakan solidaritasnya yang penuh terhadap penderitaan manusia. Natal adalah ketika Allah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kata Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Natal mengingatkan kita bahwa sebagaimana kata Ibrani pasal 4 ayat 15, imam besar yang kita punya
bukanlah imam besar yang tidak dapat turut serta merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Namun, justru karena Natal adalah kesukaan bagi dunia, joy to the world, maka di dalam dirinya, Natal bukan cuma gebiar-gebiar pesta bersiram cahaya berjuta warna. Sebaliknya, di dalam dirinya Natal memendam dimensi kesuraman dan kemuraman yang hakiki, yaitu kontras antara harapan dan kenyataan, kontradiksi antara apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, paradoks antara apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dilakukan manusia. Natal tidak menyembunyikan fakta. Pernyataan malaikat di padang Efrata itu sungguh berbeda dengan pernyataan sementara dari kita, entah disadari atau tidak, yang selalu mengatakan bahwa Allah tidak ada apa-apanya. Tidak, penulis Injil Yohanes malah tanpa tedeng aling-aling sejak awal mengungkapkan dan menyingkap kontradiksi dan paradoks itu, tidak menutup-nutupinya. Katanya, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Natal, saudara sekalian, adalah ketika manusia menolak Allah, tetapi Allah menerima manusia. Manusia yang notabene menolaknya. Sebab itulah Natal sepenuhnya adalah prakarsa dan tindakan ilahi. Cuma Allah, seperti kata Joseph Ford Newton, yang bisa sampai pada gagasan tentang Natal. Kita hidup di dalam kontradiksi itu. Kontradiksi antara Allah yang menerima manusia dan manusia yang menolak Allah. Dan hidup di dalam kontradiksi seperti itu, oh alangkah sulitnya. Apalagi simbol-simbol Natal itu sendiri begitu kontras dengan ukuran kelaziman. Bukan Yerusalem, melainkan Bethlehem. Bukan istana, melainkan kandang. Bukan singgasana, melainkan palungan. Bukan raja dengan jubah kebesaran, melainkan bayi berbedung lampin. Tak ada yang monumental, tak ada yang spektakuler. Sebab itu mudah kita lecehkan, sulit kita percayai. Ini membuat saya teringat kepada apa yang terjadi saat Wright bersaudara melakukan penerbangan perdana berpuluh-puluh tahun lalu. Orang melecehkannya. Dengan sinis ada orang yang berkata, saya sama sekali tidak percaya. Sungguh mustahil bila orang bisa terbang seperti burung. Atau kalaupun bisa, tak mungkin orang itu berasal dari Dayton, Ohio. Tapi apa yang terjadi? Berawal dari penerbangan yang cuma mampu menempuh 36,5 meter dan berlangsung hanya 12 detik itu, kini orang mampu terbang dengan kecepatan hipersonik 2.655 km per jam. Natal ingin melepaskan manusia dari penjara megalomaniaknya. Cuma terpikat pada sesuatu yang besar, tinggi, dan banyak. Padahal justru disitulah manusia paling banyak tertipu. Selalu begitu, sejak Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati. Kata Lukas dalam Injil tadi, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Natal mengajak kita manusia untuk kembali kepada yang hakiki, tidak terperdaya oleh tipuan-tipuan visual yang menarik hati. Natal mengajak manusia untuk kembali mencintai yang kecil, lemah, sederhana. Bayi yang terbungkus lampin dan terbaring di dalam palungan. Small is beautiful, kecil itu indah, kata Schumacher. Bukan to have more, melainkan to be more. Bukan mempunyai lebih banyak, kata Sri Paus dalam salah satu ensikliknya, melainkan menjadi lebih baik. Jangan cuma mengejar angka, tetapi usahakanlah mengejar yang bermakna. Saudara sekalian, itulah Natal. Ia mengajak kita menukik sampai ke inti, tidak terhenti di permukaan. Ia menyibak hakikat kehidupan yang terdalam, tidak tergiur oleh penampakan. Amin. Marilah kita menyanyi dari puji syukur Credo, puji syukur 374, dan ketika sampai pada
et incarnatus es de Spiritus Santo, kita berlutut untuk merenungkan apa yang kita rayakan pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Credo in unum Deum. Pater Celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Matre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patris, per quem omnia facta sum, qui propter nos homines, et propter nostra passus et sepultus es, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus es cum gloria, judicare vivos et mortuos, cujus regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam Catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expector resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Seorang putra telah lahir bagi kita, Emmanuel, Tuhan beserta kita namanya. Dialah tanda tetap bahwa Allah menyayangi kita. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan pengantaraan Yesus putranya yang terbaring di palungan.
Hendaklah umat menjawab, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi dan tawanan, ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bersama saudari Ibu Ivone Maramis, kita bersyukur kepada Tuhan karena dia boleh menyambut komuni yang pertama kali di gereja ini, dan semoga komuni pertama ini akan membantu dia untuk menjadi orang Kristiani yang sungguh-sungguh. Bersama umat wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario Suci dan wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai, sebagai penyelenggara misa hari ini, kita mohon berkat dan perlindungan bagi umat dan pengurus wilayah-wilayah rohani ini. Semoga senantiasa hidup dalam kerukunan, saling mengasihi, menghormati, semakin kompak dan semakin beriman. Semoga segala rencana program kerja bisa terlaksana dengan baik di tahun 2022. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau selalu beserta kami dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Mada Bakti 233. 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan di Raja. Terimalah ya
terimalah. Dengan kurban Yesus Kristus Putramu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, terimalah, terimalah atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan lambang cinta kasih kami kepadamu. Sebab Engkau telah lebih dahulu mencintai kami melalui penjelmaan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sungguh agung dan tak terperikan misteri kelahiran Putramu yang kami rayakan ini. Dan Dia Allah yang tak dapat dilihat,
kini tampak sebagai manusia seperti kami. Ia yang sudah ada sebelum badannya waktu, kini memasuki kurun waktu agar segalanya dijadikan baru. Alam semesta yang hancur berantakan dipulihkan keutuhannya. Umat manusia yang tersesat dipanggilnya kembali dan dituntunnya menuju kebahagiaan surga. Dari sebab itu, bersama semua malaikat, kami pun memuji-Mu dan memuliakan Dikau dengan taukaria bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 457.
Pastor ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Untuk tanggal 26 hari Minggu akan ada sesudah misa, ada pemberkatan keluarga-keluarga karena hari Minggu itu adalah hari pesta keluarga kudus. Jadi yang akan diberkati tampillah ke depan, tapi mesti lengkap suami istri dan anak-anak. Jangan cuma suami sendiri atau istri sendiri, tapi harus lengkap bersama-sama untuk kita berkati keluarga. Mengenai menara lonceng, mungkin Anda sekalian sudah lihat bahwa sudah selesai, tapi di dalam menara ini ada 3 lonceng, supaya Anda tahu saja. 2 lonceng itu tidak terdaftar dalam pengongkosan karena itu pinjaman, dan sebenarnya umat mampu katanya untuk membayar 2 lonceng ini, karena 2 lonceng itu harganya 62,5 juta. Jadi yang belum dari daftar ini sumbangan untuk untuk pembangunan menara lonceng itu belum cukup 62,5 juta untuk membayar lonceng. Jadi masih tetap terbuka kesempatan untuk menyumbang. Tapi terima kasih banyak kepada keluarga-keluarga yang telah menyebabkan penyelesaian menara lonceng ini, pembangunan menara lonceng ini. Terima kasih sekali lagi atas nama umat, karena ini adalah fasilitas untuk kita semua. Jadi kita merasa bertanggung jawab juga untuk pembangunannya. Terima kasih kepada keluarga Sumeisei Nicholas yang menyumbangkan banyak sekali untuk pembangunan ini. Sekali lagi atas nama umat diucapkan terima kasih. Mengenai kamendang ini juga adalah pinjaman mungkin terlalu besar untuk gereja ini, jadi tidak apa-apa, bisa saya kembalikan lantas atau sumbang kepada gereja yang merasa bahwa patung-patung ini cocok untuk gerejanya. Jadi kalau gereja ini mau supaya patung-patung ini tetap tinggal saja, anggaplah itu sebagai sumbangan pribadi saya untuk gereja, pembangunan gereja ini. Dan terima kasih atas usaha dari OMK untuk menyiapkan kandang ini dengan ongkos yang tidak kecil memang, tapi sekali lagi diucapkan, dikembalikan terima kasih. Terima kasih juga pada Bapak Mike Pesot yang sudah mengecor atap di gang ini, supaya kalau malam Natal misalnya hari ini hujan, orang yang duduk di gang itu tidak akan dapat air hujan karena tiris dari atap ini, tapi karena sudah dicor maka tidak akan ada lagi air yang menetes ke bawah. Terima kasih atas nama umat kepada Bapak Mike Pesot yang sudah melaksanakan pengecoran ini dan mengawasi juga pengecorannya. Sekali lagi atas nama umat saya ucapkan terima kasih banyak. Dan mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Supaya saya tidak lupa, saya ucapkan selamat Natal dari lubuk hati yang terdalam kepada seluruh umat yang hadir dalam misa ini maupun mereka yang tidak hadir karena satu dan lain sebab. Selamat Pesta Natal.
Marilah kita pulang sambil membawa damai Tuhan.